Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa dikumpulkan di ruangan ini, di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini, ruangan yang terang benderang, terang bukan hanya karena ada lampu, tapi terang benderang juga karena ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak hentinya kita curahkan atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sahabat TV Al Furqon, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang insya Allah luar biasa. Ananda, Bunda Zulhijjah kenalkan dulu ya. Ananda Sophia Huriyah Aribah, dari kelas berapa nak? 3 Khalid bin Walid. 3 Khalid bin Walid. Hari ini sahabat TV Al Furqon, Sophia ingin menyampaikan tausiah. Tentang apa ya tausiahnya? Sophia mau menyampaikan tentang ini ya, ukhuwah Islamiyah. Ya. Iya, oke sahabat Al Furqon, apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah itu ya Sophia? Nanti akan dijelaskan oleh Sophia. Sophia sudah siap? Siap. Siap. Oke, sahabat TV Al Furqon, mari kita saksikan tausiah dari Ananda Sophia Huriyah Aribah dari kelas 3 Khalid bin Walid. Pagi-pagi menikmati alam sambil minum teh bersama kalian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Oh, Masya Allah, ada pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD IT Al Furqon Palembang, Bunda Mona Maulina, SP, SPD, MPD, GR. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-temanku yang saya banggakan. Hari ini izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Ukhuwah Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, salah satu ciri masyarakat Islami adalah membina ukhuwah atau persaudaraan, baik dengan sesama muslim maupun yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sebagaimana orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat tersebut menerangkan bahwa persaudaraan dalam Islam adalah laksana persaudaraan seketurunan. Oleh sebab itu, damaikanlah bila ada perselisihan di antara saudara-saudaramu seketurunan, sebagaimana kamu mendamaikan di antara saudara-saudaramu seketurunan. Macam-macam ukhuwah, yaitu yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Semua umat Islam adalah saudara.
bangsa, dan negaranya. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Semua warga negara adalah saudara, apapun agama dan bangsanya. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Seluruh manusia adalah saudara, apapun agama, bangsa, dan negaranya. Hadirin rahimakumullah, dalam hal membela agama Islam, kita juga harus menjadikan seluruh umat Islam sebagai saudara, meskipun berbeda profesi, organisasi, fraksi, maupun kursi. Dalam hal membela negara, kita juga harus menjadikan seluruh warga negara sebagai saudara, meskipun berbeda-beda suku, adat, ras, ataupun agama. Dalam hal membela hak asasi manusia, kita juga harus menjadikan seluruh manusia sebagai saudara, meskipun berbeda agama, bangsa, dan negaranya. Jadi, ada 3 cara untuk mencapai 3 ukhuwah tersebut. Yang pertama, saling mencintai, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Yang artinya, tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin sehingga ia mencintai bagi dirinya sendiri apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Yang kedua, saling menghargai, saling menolong, dan saling melindungi. Muslim adalah muslim yang lainnya, maka jangan saling menganiaya dan saling menghina. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa menutupi aib saudaranya, niscaya Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Yang ketiga, menjaga persatuan sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa dimanfaatkan. Jalan-jalan ke Kertapati, jangan lupa beli kuaci. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, hebat ya. Sangat bagus sekali tausiah yang sudah disampaikan oleh Ananda Sophia. Tadi Sophia menyampaikan mengenai ukhuwah ya nak ya? Ya. Ukhuwah Islamiyah. Wah, tadi juga Bunda sudah dengar ada ayat ya, surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Ayat 10 yang sudah dijelaskan oleh Ananda Sophia ya. Yang tadi Bunda dengar kalau nggak salah bunyinya innamal mu'minuna ikhwah ya, ila akhirul ayat. Sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Iya benar Sophia ya? Ya benar. Iya, wah berarti kita semua bersaudara ya Sophia ya. Artinya semua umat mukmin, umat muslim itu harus saling bersaudara. Boleh nggak berarti kalau kita sesama umat muslim itu nggak tegur sapa atau bertikai? Boleh nggak ya? Enggak. Oh nggak boleh ya. Nggak boleh berarti kita bertikai ya sahabat Al-Furqan. Kita sesama umat muslim berarti harus saling jaga, harus saling menjaga tali persaudaraan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ananda Sophia tadi ya. Oh iya, sahabat Al-Furqan, seperti yang kita ketahui bahwa Ananda Sophia ini ikut
ikut live skill loh di Al-Furqan ya nak ya. Ya, Ikut live skill apa Sofia? dai cilik. Dai cilik. Wah, masya Allah, itu dai cilik itu program dari sekolah kita ya? Iya, Iya, wah masya Allah. Jadi setiap pekan itu siswanya ada kegiatan dai gitu ya? iya. Iya, mempelajari tentang apa sih dai itu? Eh, cara berbicara Hmm, dan menyampaikan hadis. oh gitu. Terus siapa itu yang melatihnya? Ustadz Hadi. Ustadz Hadi. Oh, Ustadz Hadi, guru PAI ya. Iya. Terus hari apa ya Sophia? Life skill dai itu? Setiap hari Selasa. Oh, setiap hari Selasa. Kalau Sophia, Bunda tanya ya, Sophia itu life skill dai-nya sudah berapa lama, Nak? Sudah dari bulan Juli. Bulan Juli. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober. Wah, 4 bulan. Ananda Sophia sudah sangat keren, sudah sebagus ini ya, Masya Allah nak ya. Kalau nggak salah Bunda dengar-dengar Sophia tuh pernah lomba juga ya. Lomba ceramah, lomba dai, bener nggak? Benar. Oh Masya Allah, wah hebat Sophia. Terus kan nak ya. Iya, bahwa kembali ke yang ukhuwah tadi, berarti kita harus saling menjaga tali persaudaraan nak ya, sesuai dengan surah Al-Hujurat tadi. Iya, karena sesuai dengan hadis yang hadis riwayat Muslim ya, la tadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga ya Sophia, kata Rasulullah, orang yang suka memutus tali persaudaraan. Wah, berarti kita tidak boleh ya nak ya, saling bermusuhan itu ternyata tidak boleh. La yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kan tadi ada di dalam surah Al-Hujurat tadi kan, kita disuruh untuk melerai saudara kita yang kalau sedang berkelahi bertikai ya. Artinya di sini Rasulullah mengajarkan bahwa kita harus saling sayang, saling mencintai antar sesama umat Islam. mukmin ya. Karena ada juga Bunda pernah dengar hadis dari riwayat Muslim ya, tidak dikatakan tidak masuk surga orang yang tidak beriman. Terus tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman. Dan orang itu tidak dikatakan beriman apabila dia tidak saling cinta mencintai Sophia. Wah gitu ya. Maka kata Rasul, maukah kamu aku tunjukkan suatu perkara yang apabila kamu kerjakan maka kamu akan saling cinta mencintai. Apa kata Rasul di sini Sophia? Absus salama bainakum. Masya Allah ya. Ternyata sebarkanlah salam di antaramu, antara kalian. Artinya dari hal kecil biar ukhuwah kita saling erat ya, saling kuat, maka kita harus menebarkan salam ya. Kalau bertemu teman berarti harus mengucapkan salam. Bertemu orang yang lebih tua berarti harus mengucap salam. Karena salam itu kan mendoakan nak ya, mendoakan keselamatan, dan kita juga meminta keselamatan kepada Allah. Nah ternyata nak ya, dengan hal kecil itu bisa mempererat loh ya, mempererat tali persaudaraan. Wah, sahabat TV Al-Furqan, udah paham kan apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah ya Sophia ya, yang sudah disampaikan oleh Sophia tadi ya. Demikianlah tausiah singkat yang hari ini disampaikan oleh Ananda Sophia dari kelas 3 Holid. Sophia dan juga Bunda Zulhijjah mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila mungkin ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari Bunda dan dari Sophia, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa teman-teman Al-Furqan untuk di komen dan di like serta di subscribe channel ini. Kami akhiri tausiah kita pada hari ini dengan
sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. alhamdulillah. Bunda akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.